Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas rahmat karunia Allah, kita masih dapat menjalani kehidupan ini dalam kondisi sehat. Alhamdulillah juga atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja selesai melaksanakan solat fardu maghrib kita dengan berusaha meraih keutamaan yang ada. Pertama, keutamaan awal waktu berbanding bukan awal waktu. Yang kedua, bagi kita laki-laki, keutamaan solat fardu kita kerjakan secara berjamaah daripada solat sendiri-sendiri. Yang ketiga, keutamaan bagi kita laki-laki solat fardu kita berjamaah di masjid berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul masjid sampai akhir hayat kita. Para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan dengan rujukan kitab karya Syekh Saleh Al-Munajjid, yaitu A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati seorang mukmin. Kita sudah sampai membahas tentang masalah raja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan usaha-usaha agar dapat rahmat tersebut, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kemudian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, yang lalu kita membahas bahwa pada diri seorang mukmin dua hal ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, seperti dua mata uang. Yang satu adalah al-khawfu, rasa takut akan murkanya Allah, rasa takut akan azab Allah. Maka di sisi lainnya adalah harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah, harapan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan ar-raja. Pada umumnya jamaah yang mulia, antara al-khawfu dengan ar-raja pada hati seorang mukmin itu, kalau ditimbang kata ulama salaf, adalah apa? Bobotnya adalah sama. Ditimbang al-khawf, ditimbang ar-raja, bobotnya sama. Tetapi ada kalanya yang sudah kita bahas yang lalu,
aspek ar-raja lebih ditekankan daripada aspek al-khauf. Rasa mengharap keampunan Allah, mengharap ridha Allah, mengharap surga Allah lebih diperkuat daripada rasa takut kepada azab Allah. Kapan ini? Kata Syekh Saleh Al-Munajjid ini yang sudah kita bahas, hanya kita ulang untuk kita sambung. Yang pertama adalah halal maut, ketika seseorang menjelang kematian dia. Nah, maka pada waktu itu kalau kita ada, maka kita sampaikanlah ya tentang yang menghadirkan harapan-harapan bagi dia, bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Penyayang, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Bahkan kita sudah baca yang lalu, ulama-ulama salaf itu meminta keluarganya ketika beliau meninggal dunia untuk dibacakan ayat-ayat rahmat. Ini agar apa? Agar seseorang ketika meninggal dunia dia ada dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas panjang yang lalu. Yang kedua, kapan sisi juga ar-raja ini lebih ditekankan daripada sisi al-khauf adalah inda qunutil ba'dhi min rahmatillahi bisababiz dzunub. Ketika ada orang yang putus asa akan rahmat Allah, akan keampunan Allah disebabkan banyak dosa dia. Nah, ketika orang dalam keadaan dia merasa banyak sekali dosa, banyak sekali maksiat, maka kemudian dia sudah putus asa, seakan-akan ini tidak akan diterima lagi taubat dia. Maka waktu itu ya kita yang menasihatinya harus memperkuat sisi harapan bahwa sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa manusia ini, lebih luas lagi keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tidak putus asa yang kemudian berhenti dia dari beramal dan bertaubat. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang akan kita bahas malam ini adalah wa minal ahwali allati yughallabu fiha janibal khawfi ala janibir raja. Sekarang ini kapan saatnya, kondisinya, sisi ya rasa takut itu harus diperkuat daripada rasa raja tadi, harapan. Ini yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, kebalikan dari yang lalu. Yang lalu ar-raja lebih diperkuat daripada al-khauf. Sekarang kapan al-khauf lebih diperkuat daripada ar-raja? Kata Syekh Saleh Al-Munajjid, pertama adalah inda rahatin nafsi wa da'atihim wa tana'umihim. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi yang dikutip dari kitab beliau ini Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama yustahabbu lil wa'idhi an yajma'a fi maw'izatihi bainal khawfi war raja li'alla yaqnuta ahadun wa la yattakila.
Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama berpendapat atau berkata, disunnatkan, dianjurkan kepada seorang penceramah, seorang khatib, seseorang yang memberi nasihat agama, untuk menggabungkan dalam nasihatnya itu antara al-khauf dengan ar-raja. Dan kita sudah sampaikan inilah cara Quran. Al-Quran ketika menyebutkan tentang khauf, maka pada ayat yang sama kemudian menyebutkan ar-raja. Atau ketika menyebutkan al-khauf di satu ayat, ayat setelahnya menyebutkan tentang raja. Maka kata Imam An-Nawawi bahawa para ulama mengatakan dianjurkan kepada setiap yang memberi ceramah untuk menggabungkan kedua hal ini dalam ceramahnya. Agar apa? Agar supaya orang yang sudah bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, tidak putus asa dalam bertaubat. Begitu juga agar orang-orang yang merasa dirinya dalam ketaatan, merasa dirinya tidak maksiat. Nah, akhirnya kemudian apa? Merasa seolah-olah sudah benar, seolah-olah sudah betul, sehingga mungkin menyebabkan dia tidak lagi mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para ulama mengatakan, kata Imam Nawawi, walakin waliyakun at-takhwifu akthara li'anna an-nufusa ilaihi ahwaju limailiha ila ar-raja'i war-rahati wal-ittikali wa ihmali ba'dil a'mal. Setelah tadi kata Imam An-Nawawi, para ulama menganjurkan setiap yang ceramah itu, yang khatib, yang menasihati orang, menggabungkan antara al-khauf dengan ar-raja. Tetapi mereka menambahkan, aspek al-khauf ini lebih ditekankan daripada aspek ar-raja. Ini pada umumnya dalam pidato-pidato. Sebabnya apa? Li'anna nufusa ilaiha ahwaj. Karena jiwa-jiwa manusia ini sangat membutuhkan kepada hal-hal yang kemudian membuat dia takut kalau bermaksiat. Hal-hal yang membuat dia itu takut kalau kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban. Karena apa? Karena jiwa manusia pada umumnya adalah kecenderungannya kepada ar-raja itu lebih kuat. Sehingga apa? Sehingga membuat orang kalau tidak banyak ditekankan dari aspek yang menakutkan, maka akan terjadi apa kemudian? Orang merasa tenang-tenang saja daripada azab. Katakanlah misalnya, tidak disebut Syekh Shalih Al-Munajjid, orang-orang yang menganggap bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, pintu taubat selalu terbuka. Maka orang-orang yang seperti ini mungkin waktu masa mudanya menganggap masih muda, ada peluang taubat. Menganggap walaupun banyak dosa-dosa, lebih lagi besar keampunan Allah, kan nanti Allah tinggal kita minta ampun. Nah, ini kecenderungan jiwa lebih banyaknya adalah yang seperti ini. Maka harus bagi penceramah memperkuat sisi yang menakutkan. Tapi ini tentu kembali lagi kepada tadi,
Kalau orang menjelang kematian jangan ditakuti lagi. Ya, tambah susah meninggal dia. Ya, mungkin bisa jadi putus asa dia kepada harapan ininya tadi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sudah jelaskan yang lalu, jangan salah tempatkan hadis dan nasihat. Jangan orang yang sudah berbuat maksiat dan dosa besar ditanya kepada kita apakah diterima taubatnya, maka kita bilang tidak diterima. Akhirnya orang ini menambah lagi maksiat karena menurut dia untuk apa lagi enggak diterima, tanggung ini dikit lagi kehidupan. Nah, ini sudah salah letak, ya. Nah, maka oleh karena itu pada kondisi-kondisi tertentu, ya, si penceramah, ya, kata Imam An-Nawawi dengan mengutip pendapat ulama, ya, itu lebih menekankan, ya, aspek rasa takut. Ya. Ya, mohon maaf ini saya aja yang ambil contoh, ya. Saya aja yang ambil contoh. Misalnya kita memperhatikan, ya, di dunia birokrasi misalnya, itu terlalu berani dan vulgar dalam hal melakukan penyimpangan, ya, sehingga rasa takut akan bagaimana mempertanggungjawabkan di akhirat itu enggak ada. Maka kalau kita diminta untuk kemudian menyampaikan nasihat atau ceramah, maka kita perlu membawa tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang bagaimana mempertanggungjawabkan, ya, sesuatu yang bukan hak milik kita kemudian kita ambil. Sehingga menghadirkan pada diri mereka itu kemudian rasa takut untuk melakukan lagi penyimpangan-penyimpangan. Tapi kalau kita tentu ke penjara misalnya untuk memberi nasihat, ya, mungkin ini rajaknya kita perkuat. Karena mereka orang-orang yang memang sudah melakukan kejahatan. Bagaimana kita sampaikan bahwa Allah itu terbuka, ya, pintu taubatnya, terbuka pintu keampunannya. Yang penting kita betul-betul bertaubat. Ini yang pertama, kapan sisi rasa takut harus diperkuat, yaitu ketika orang ada di dalam kenyamanan dalam hidup ini, ya, seolah-olah dia adalah ini kan ada mungkin juga orang yang berpandangan bahwa saya selama ini, ya, ini umpama saja, salat kadang ada kadang enggak. Tadi kita sebut penyimpangan sering sekali dilakukan, tapi enggak sakit, keluarga sehat, duit tambah banyak, pangkat terus naik. Orang lain yang sama-sama masuk dengan dia PNS jauh tinggal dengan dia sekarang. Nah, orang diri seolah-olah orang yang dikasihani oleh Allah. Padahal orang yang seperti ini adalah orang yang sedang diulur. Nah, ini kalau tidak diperkuat sisi al-khauf tadi, orang ini tambah tenggelam dia. Karena merasa nyaman hidupnya, walaupun dia hidup dalam tadi ketidaktaatan. Ini yang kemudian lebih tegas lagi, lanjutannya adalah inda amalil ma'siyah yang sudah kita contohkan tadi. Kapan sisi rasa takut ini harus diperkuat? Nah, ketika orang, ya, mau berbuat maksiat atau orang yang suka berbuat maksiat agar berhenti dari maksiat dia. Ini kata Syekh Shalih Al-Munajjid, fa idza 'alima al-insanu fa idza 'amila al-insanu ma'siyatan, sedianya seorang hamba ini kalau melakukan satu maksiat, fa alaihi an yatadzakkara ghadaballah wa niqmatahu, maka hendaknya dia langsung mengingat akan kemurkaan dan azab Allah.
wa an yatadzakkara an-nara wa 'adzabaha. Dia hendaknya segera mengingat akan azab neraka, liyusari'a ila taubati ila Allah, agar segera dia bertaubat kepada Allah, wa yabta'ida an su'i sani'ihi wa 'amalihi, agar supaya dia menjauhkan perbuatan buruknya. Wa minal ajabi, yang mengherankan. Nah, sisi dia orang beriman, tetapi masalah kemudian kewajiban mereka tinggalkan enteng saja, kemungkaran dilakukan enteng saja, ya. Maka di sini dikatakan, wa minal ajabi, yang aneh bin ajaib, anna aqwaman fi zamanina, dipakai zamanina oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Ya, orang-orang di zaman kita sekarang ini ya'maluna bil ma'siyah. Mereka hidup bergelimang dengan maksiat. Wa yurajjihuna janibar raja. Tetapi kemudian apa? PD-nya akan keampunan Allah luar biasa. Humqan minhum wa jahlan billahi wa 'azamatihi. Ini adalah kebodohan mereka akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini ada orang-orang bergelimang dengan maksiat, ya. Lalu mungkin ketika dinasihati seperti saya sebutkan tadi, kan Allah itu Maha Pengampun. Nanti tinggal kita minta keampunan. Apa? Susah-susah sekali. Ini kan masih muda. Nanti sudah agak tua. Ya, kita mohon ampun. Jadi PD-nya itu akan keampunan Allah luar biasa. Ini orang yang bodoh. Maka jamaah rahimakumullah, di sini diangkat, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim mengatakan, qad ta'allaqa darbun minan nasi binususin minar raja wattakala 'alaiha wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi. Jadi ada jenis manusia, tentu orang-orang yang beriman ini, Ibnu Qayyim, itu sangat berpegang dengan ayat-ayat, hadis-hadis akan keampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sehingga apa? Wa idza utiba al khataya wal inhimaki fiha, sehingga kalau kemudian dia diingatkan, tapi di sini utiba artinya dicela, atau kita pakai bahasa yang lebih lembut adalah ketika orang ini diingatkan, jangan ambil punya orang lain, nanti enggak sanggup kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa kamu tidak salat? Bagaimana nanti di akhirat kalau tidak salat? Itu yang pertama dihisab dari seorang mukmin. Sarada dzalika ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillah wa maghfiratih wa nususir raja. Dikeluarkanlah sama orang ini ayat-ayat, hadis-hadis tentang keampunan Allah, luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah. Maka apa kata Imam Ibnu Qayyim? Walil juhal min hadha ad-darbi minan nas fi hadha al-babi gharaibu wa ajaibu. Orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh dan betul-betul aneh bin ajaib. Orang yang seperti ini, orang yang aneh bin ajaib.
ketika diingatkan akan kemaksiatan yang dia buat, dia keluarkan ayat dan hadis bahwa keampunan Allah maha luas, bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang, keampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Ini jamaah rahimakumullah. Yang terakhir dalam hal ini yang diangkat oleh Syekh Saleh Al-Mujib adalah indal amni min makrillahi wa azabi. Kapan sisi al-khauf lebih ditekankan daripada sisi raja. Innal muslima al-muwadhiba ala ta'atillah wal mudawima ala ma yuhibbuhu. Seorang muslim yang senantiasa dia dalam ketaatan kepada Allah, senantiasa mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah, qad yaqa'u fi syai'in minal amni min makrillahi wa azabihi bisababi amalihi salihah. Nah, kadangkala orang ini juga terperdaya oleh apa? Oleh amal-amal salehnya, sehingga merasa sudah dalam posisi aman akan azab Allah. Walima yara min nafsihi min ad-dawami 'alal khairi wat ta'ah. Karena dia juga menilai dirinya selalu ada di dalam kebaikan, dalam ketaatan. Maka menimbulkan pede bahwa dia seolah-olah sudah aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa idza bada al-qalbu ya'manu min makrillahi subhanahu wa ta'ala, maka apabila hati seorang mukmin sudah seperti ini, sudah merasa bahwa dia sudah ada dalam posisi aman daripada azab Allah, dari kemurkaan Allah, karena merasa dia selalu berbuat baik, merasa dia selalu dalam ketaatan, fa'alal insani an yughalliba janibal khawfi wa an yatadhakkara 'uqubatallahi wa istidrajahu lil 'abdi. Maka ketika itu perlu dia memperkuat lagi sisi rasa takut dengan mengingat azab Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat bahwa Allah itu boleh jadi mengulur, ya, membiarkan seorang hamba dengan tidak memberikan kepada dia teguran-teguran dalam bentuk musibah-musibah. Wa kaifa anna ba'dhan nas qad yaf'alu al-a'mal as-salihah summa yukhtamu lahu bisu' wal 'iyadzu billah. Kan kadang ada orang yang dalam hidupnya selalu dalam amal saleh, tapi kemudian akhir dari kehidupannya itu adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Maka bagaimana kita ini bisa kemudian tenang daripada azab Allah? Karena orang yang selalu dalam ketaatan kepada Allah, di ujung hayatnya dia kemudian su'il khatimah. Maka dikatakan apa? Falyuhawil an yajluwa an qalbihi hadha as-sada bitaglib janibil khawfi ala janibil raja hatta yadhhab ma bihi. Nah, orang yang seperti ini maka hendaknya dia berusaha untuk kemudian memperkuat sisi rasa takut daripada raja, ya, agar kemudian tidak merasa pede, merasa sudah safety, ya, yang kemudian bisa jadi, ya, di akhir hayatnya justru dia su'ul khatimah, bukan husnul khatimah.
Ini jamaah rahimakumullah, tempat-tempat di mana aspek raja sudah kita bahas lebih kuat dari aspek al-khauf. Yang terakhir yang sudah kita bahas tadi adalah aspek al-khauf lebih kita perkuat daripada aspek ar-raja. Ini tentu bagi seorang da'i harus betul-betul bisa membaca kondisi mad'u, ya, apakah perlu diperkuat aspek khauf atau aspek raja. Ini tergantung kepada kondisi orang yang kita ajak. Mereka jangan sampai kemudian salah penempatan dalil, salah penempatan ayat, ya, salah penempatan kisah-kisah, sehingga kita bukan justru kemudian memperbaiki, malah kemudian merusak. Bukan kita kemudian memotivasi, tapi justru kemudian membuat orang menjadi putus asa. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di sini adalah anwa'ur raja. Jenis-jenis daripada ar-raja. Ala dhawi ma sabaqa nastati'u an naqula inna ar-raja'a thalathatu anwa'in, naw'ani mahmudani wa naw'un madhmum. Raja ini, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, dari apa yang sudah kita bahas, itu dapat kita simpulkan bahawa raja itu ada 3 jenis dia. 2 jenis terpuji, sementara 1 jenis lagi adalah raja yang tercela. Amma naw'ani al-mahmudani, adapun 2 jenis daripada raja yang terpuji adalah al-awwal, yang pertama, raja'u rajulin amala bita'atillah ala nurin minallah fahaja yarju thawab Allah. Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan amal ibadah, ketaatan kepada Allah, ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dan orang ini mengharapkan pahala dari amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini raja pertama adalah orang yang beramal saleh sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dan dia mengharapkan balasan pahala dengan amal salehnya. Yang kedua adalah asani raja'u rajulin aznaba dhunuban thumma taba minha fayarju maghfiratallah wa mahwa adh-dhunubi wat tajawuz anha wa satriha. Yang kedua adalah harapan seseorang ketika dia terlanjur melakukan dosa, maka kemudian dia bertaubat dari dosa itu, dan dia mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan dihapuskannya dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 harapan yang terpuji. Pertama, harapan ketika orang melakukan satu amal ibadah, diharapkan Allah terima dan Allah beri balasan dari amal ibadahnya. Yang kedua adalah orang yang terlanjur berbuat dosa, kemudian dia bertaubat dari dosanya, mengharapkan keampunan Allah atas dosanya. Ini 2 yang terpuji. Yang ketiga adalah yang tercela. Wa amman naw'ul madhmumu, adapun jenis yang tercela adalah faraja'u rajulin mutamadin fit tafriti wal ma'asi was sayyiati wal khataya wa yarju rahmata rabbih wal maghfirah bila amalin fahadha ghururun wa tamannin wa raja'un kadhibun. Yang ketiga adalah orang yang hidup
dalam bergelimang maksiat, bergelimang dengan dosa, lalu kemudian dia mengharapkan keampunan Allah tanpa ada amal ibadah. Fahaza ghurur, ini adalah orang yang tertipu daya. Wa tamannan, ini namanya angan-angan. Wa raja'un kadzibun, ini harapan yang dusta. Orang yang hidup di dalam maksiat, kemudian tidak bertobat dengan maksiatnya dan pede dengan Allah adalah Maha Pengampun, ini namanya adalah raja yang mazmum, yang tercela. Orang ini orang yang tertipu daya. Qala Abu Uthman rahimahullahu ta'ala, diangkat oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Ini diambil dari kitab Fathul Bari ini, kitab yang mensyarah seluruh hadis Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi yang diangkat adalah pernyataan seorang ulama besar, Abu Uthman rahimahullahu ta'ala, min alamati sa'adati an tuti'a wa takhafa alla tuqbala. Tanda seseorang itu ada di dalam apa namanya ini, kalau kita terjemahkan, as-sa'adah ini sebetulnya adalah kebahagiaan. Tapi ini mungkin yang tepat kita terjemahkan adalah tanda seseorang itu ada di rel yang benar. Itu lebih cocok terjemahannya. Adalah apa? Antuti'a wa takhafa alla tuqbal. Ketika orang melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah, maka pada waktu yang sama dia takut itu tidak diterima oleh Allah. Ini tanda orang yang di track yang benar. Jadi kalau seseorang beribadah kemudian dia ada rasa takut apakah diterima tidak diterima, inilah dia ciri orang yang beriman. Lalu lanjutannya kata Abu Uthman apa? Wa min alamati syaqa an ta'siya wa tarju an tanjua. Di antara tanda seseorang itu tidak di track yang benar adalah apa? Ketika seseorang bermaksiat kemudian dia mengharap bisa selamat dari azab Allah. Ini enggak ada cerita. Dia bermaksiat kepada Allah lalu mengharapkan Allah nanti ampuni dosa dia. Nah, kalau seperti ini apa cara pandangnya? Akhirnya dia apa? Selalu berani dalam kemaksiatan. Dan ini adalah kebodohan. Ini jamaah rahimakumullah, 2 atau 3 jenis daripada ar-raja. InsyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tingkatan-tingkatan raja yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya ini. InsyaAllah mungkin sekali lagi kita sudah selesai atau mungkin 2 kali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.